Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Setiawan dengan IPAT 93. Saya menjelaskan tentang tugas besar kriptografi, penerapan algoritma RC4 dan LSB untuk penyisipan informasi melalui media gambar. Anggota kelompoknya ada Auriga Farhan Rizky, ada Fadila Azhar Al-Sani. Nah, di sini ada kriptografi. Pertama saya menginstal library. Terus di sini ada deklarasi mode-nya versi 6 untuk dipakai di cache scheduling sama pseudo random algorithm nanti PRGA ini. Terus di sini di KSA ini saya membuat sebuah variabel S dengan ada diberisikan tentang list array-nya 0 sampai 255. Terus nanti saya akan lakukan permutasi sebanyak 255 kali untuk melakukan pertukaran value-nya dengan parameter keylang ini. Ketika dia sama nanti akan ditukar. Terus ada pseudo random kinetic algorithm. Di sini saya akan melakukan perulangan. Ketika dia nilainya benar, nanti kita akan solve value-nya ketika I sama J-nya itu nilainya sama. Terus nanti keluaran dari PRG ini adalah keystream, nilai key yang baru. Terus ini ada fungsi getKeyStream. Terus ini ada logika enkripsi RC4. Pertama itu kita masukin ada key-nya tadi, keystream tadi. Key-nya itu pertama kan key kita yang misalkan masukkan nanti saya jelaskan selanjutnya. Terus ada teks plain text-nya. Terus nanti key-nya tadi kita buat keystream-nya. Get keystream parameternya key-nya. Terus kita ngelakuin XOR antara keystream sama plain text tadi. Terus ini ada fungsi enkripsinya, kita panggil. Terus ada deskripsinya. Logikanya sama, cuman bedanya dia nge-XOR-in keystream dengan ciphertext. Terus ini ada masuk ke dalam stenografi. Di sini ada message to binary, gunanya ngubah message kita yang masih karakter jadi binary. Kemudian sini ada ini, terus ada fungsi encode data. Di sini parameternya image. Pertama itu kan kita lihat data kita tuh ada nggak ciphertext-nya. Kalau ciphertext-nya ada, lanjut ke selanjutnya. Kalau nggak ada nanti kita kasih tahu datanya empty. Terus kita diminta inputan file name-nya sama extension-nya. Terus nanti ini ngelihat panjang dari maksimum batch yang bisa kita simpan. Terus ini ada delimiter, kita masukin ke dalam data kita tadi. Kalau udah sampai ujung nanti, ini kan ditaruh di paling ujung. Ini nanti buat nyetop perulangan ketika melakukan decode. Terus kita buat data binary kita, message to binary data tadi yang ciphertext. Terus kita ubah ke binary, kita simpan di data binary. Data binary kita hitung panjangnya, kita simpan di data line. Nah, di sini ini data index 0. Jadi kita pakai untuk ngelakuin untuk perulangannya. Terus di sini for i in image ada pixelnya. In i ini ada RGB, kan di pixel itu ada nilai RGB 3. Pixel itu ada arraynya 3 indeks 0, 1 sama 2. Nah, yang 0 kita simpan di R, 1 di G, 2 di B. Red, green, blue. Terus ini ada penyimpan datanya. Ketika data indeks tadi masih kurang dari data yang mau kita simpan, kita masih lanjut perulangannya. Terus ini kita simpan datanya pixel 0. Pixel 0 itu red. Di sini kita lihat di sini kan R tadi isinya pixel dari red. Terus kita hapus ujung bit terakhirnya. Terus kita override dengan data binary dengan data index. Ini kan masih data indexnya 0, berarti data yang pertama. Kita override. Terus kita data index tambah 1, pixel 0 tadi yang udah kita ubah, kita simpan di list 1. Terus ini udah logikanya yang untuk selanjutnya untuk grid sama blue sama. Cuman beda di pixelnya aja yang kita ganti. Red 0, grid 1, blue 2. Terus ketika data indexnya udah lebih dari data line itu panjang data yang mau kita sisipin. Terus kita break udah. Terus kita write data filenya. Terus ini ada decode. Decode data ini pertama kan kita ngeliat nih di sini for i in image, terus di pixel in i, terus nilai RGB-nya tadi yang ada di pixel kita simpan lagi di R sama G sama B. Data binary tadi kita simpan, kita isikan dengan bit terakhir dari
pixel yang kita ekstraksi. Terus tadi kan ada red, green, sama blue. Nah, kita ambil nilai terakhirnya, terus kita simpan di data binary. Terus ini kita split binary data tadi, kita simpan di all bytes, kita pisahin 8/88 untuk binary. Terus untuk kita lakukan decode di sini untuk byte in all bytes. Terus kita decode di sini char int byte 2 ini nanti byte yang 8 tadi kita representasiin sebagai karakter. Terus kita simpan di decode data. Terus kalau decode datanya udah delimiternya udah ketemu tadi yang kita masukin pas di encode, terus kita break berulang aja, selesai. Datanya udah kita dapetin semua, pesan yang ada di dalam gambar tadi yang udah kita encode. Nah, di sini ada mask capacity untuk ngecek berapa banyak karakter yang bisa kita masukin ke dalam gambar. Di sini kita masuk ke percobaan. Ini percobaannya saya punya kunci kriptografi menyenangkan. Di sini ada kita lihat keystreamnya. Keystreamnya ini nilainya kita dapat, terus kuncinya kita taruh lagi karena nanti di logika enkripsi kita dapat keystreamnya juga, takutnya nanti tabrakan. Terus kita masukin plaintext-nya belajar kriptografi bersama sahabat. Nah, ini kita panggil ciphertext-nya, kita enkripsi dari plaintext tadi. Kita lihat hasil ciphertext-nya kita dapat, terus kita deskripsi. Ternyata benar ya, dapat nggak berubah plaintext-nya ketika kita ada versi dari ciphertext tadi. Nah, terus ini kita masuk, kita read dulu gambarnya untuk menyisipin gambar nanti. Ini gambar 1 PNG ya, ini gambarnya. Terus kita ngelakuin encode ke data image tadi. Saya simpan di pesan gambar .png. Nah, sini nih udah selesai ya. Udah selesai. Baru kita lihat perubahannya. Di sini ada kita bisa lihat maksimum base to encode-nya ada 59.850 data karakter yang bisa kita simpan. Nah, tadi kan kita ada ciphertext. Ciphertext-nya kan masih berupa karakter nih, B928 ini. Nah, kita ubah ke binary dulu untuk disisipin ke ujung dari pixel terakhir, bit terakhirnya. Tadi kan kita lihat nih, panjangnya ada 600, ternyata data yang mau kita sisipin. All pixel dari red itu 131, terus kita ganti ya di sini kan 0 nih. Nah, 131 kan ujungnya ganjil pasti bit itu. Kalau ganjil 1. Nah, terus kita lihat di sini jadi 0, kita timpah tuh. Terus yang ini 144 itu kan genap, berarti ujungnya pasti 0 nih. Nah, tapi di sini kita timpah dengan 1 nih. Nah, seharusnya sampai gitu RGB-nya. Terus kita lihat tadi di sini tuh kan berapa sih? 131 ya. Nah, segini terus kita ganti. Kita timpah jadi 0 kan, jadi 130 di sini. Nah, ini terlihat ya, yang ini 130, yang awalnya 131. Terus ini kita lihat gambarnya tadi, yang udah kita masukin pesan rahasia. Nah, ini gambarnya ya. Terus kita lihat pesan rahasianya kita decode. Nah, kita dapat nih, kita dari decode data. Kita decode tadi, ternyata isinya itu ciphertext kita tadi nih, yang udah kita simpenin. Nah, ini dapat ya. Nah, terus kita masuk, kita decrypt pesan rahasianya. Ternyata dapat nih belajar kriptografi bersama sahabat. Ternyata dari gambar yang kita ambil tadi, yang kita simpan di pesan gambar, yang udah disimpan pesan rahasia, kita masih bisa ngambil nilai pesan rahasia yang di dalamnya tuh. Berarti stegano kita berhasil ya. Oke, terus ini citra awalnya sebelum disisipin. Terus ini sebaran histogramnya. Seperti ini. Kita lihat perbandingannya. Nah, ini gambar yang pesan gambar ya, yang udah ada pesan rahasianya. Terus kita lihat lagi. Pesan gambar PNG sebaran histogramnya. Di sini terlihat sama ya sebaran histogram. Jadi nggak berubah. Terus kita masuk ke Robust. Robust ini kita lihat pesan gambar, kita simpan di playback, terus kita resize. Jadi ukurannya kalau nggak salah yang pesan gambar itu gambar saya itu ukurannya 400 kali 400 ya. Ini saya resize ya jadi 200 kali 200. Terus kita coba decode, masih bisa dapat nggak? Ternyata masih bisa dapat ya, tidak berubah pesan yang ada di dalamnya. Kita decrypt.
pakai RC4. Nah, ini pesannya belajar kedua bersama teman. Ini gambarnya yang udah kita resize. Ini arraynya masih kesimpan. Oke. Terus kita bandingin ya, banyak data yang bisa kita simpan tuh karakternya. Tadi yang pertama itu kan kita gambar bebek tadi. Ternyata 59.000, terus ada 140.000 sama 100.000 nih. Di sini ada gambar materai. Materai ini. Saya lihatin gambar materai ini. Terus ada gambar ini. Nah, ternyata beda-beda banyak karakternya tergantung dimensinya. Bisa close. Terus saya bakal ngitung PSNR. Nah, saya import map. Sini ada DSPN PSNR. Kita bandingin gambar satu sama pesan gambar yang sebelum diproses sama pesannya gambar yang sudah diproses itu PSNR-nya nilainya berapa? Ternyata nilainya 80. Ini udah cukup baik. Bagus sih. Semakin besar nilai PSNR itu semakin uh, bagus itu nilainya. Oke, nilai PSNR-nya udah 80. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih.